Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alif Naufal dengan NPM 20144600225 dari kelas A620 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 pembahasan pengolahan data, yaitu yang pertama ada penyajian data, yang kedua ada ukuran pemusatan data, dan yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Pembahasan yang pertama yaitu penyajian data. Nah, di sini terdapat data-data IQ mahasiswa yang berjumlah 100 orang. Untuk menyajikan data tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, yang perlu kita lakukan yaitu menentukan range-nya. Nah, range ini nantinya digunakan untuk menentukan apakah data tersebut akan ditampilkan dalam tabel distribusi tunggal ataupun tabel distribusi bergolong. Nah, untuk mencari range ini dapat dicari dengan rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Namun sebelum itu kita harus menentukan nilai maksimal dan nilai minimalnya. Nilai maksimal dari data tersebut yaitu adalah 129 dan nilai minimalnya adalah 84. Jadi range-nya dapat dihitung yaitu 129 dikurangi 84, hasilnya 45. Karena range-nya ini lebih besar dari 15 yaitu 45, maka penyajian data ini disajikan menggunakan tabel distribusi bergolong. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan kelas. Nah, menentukan kelas ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 ditambah dalam kurung 3,3 log n. Nah, n ini adalah jumlah dari seluruh data, yaitu ada 100. Maka dapat dituliskan untuk menentukan kelasnya yaitu 1 ditambah 3,3 log 100, yaitu adalah 7,6. Dapat dibulatkan menjadi 8. Jadi nanti di dalam tabel distribusi bergolong ini ada 8 kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan panjang kelasnya. Menentukan panjang kelas ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus range dibagi kelas. Nah, range-nya tadi ada 45 dan kelasnya ada 8. Jadi 45 dibagi 8 yaitu 5,625. Maka dapat dibulatkan menjadi 6. Jadi panjang kelasnya ini adalah 6. Nah, setelah dihitung range kelas dan panjang kelasnya, maka data dari IQ mahasiswa tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut, seperti tabel di atas ini. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran pemusatan data ini kita mencari tentang mean, modus, dan median. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mencari mean. Mean ini juga bisa disebut dengan rata-rata. Untuk mencari rata-rata kita dapat menggunakan rumus yaitu sigma fx dibagi n. Sigma fx ini maksudnya yaitu jumlah keseluruhan dari total f dikali x. Nah, karena data ini termasuk data frekuensi bergolong atau tabel distribusi bergolong, maka x-nya ini diganti dengan tanda kelas. Nah, tanda kelas ini merupakan nilai tengah dari kelas tersebut. Nah, seperti contoh yaitu pada kelas interval yang pertama yaitu 84 sampai 89. Nah, nilai tengahnya ini berada di tengah-tengah dari 84 sampai 89 yaitu adalah 86,5 dan frekuensinya yaitu ada 6. Jadi fx dari kelas interval pertama yaitu 6 dikali 86,5. Nah, begitupun seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, fx-nya ini ada yang kelas pertama yaitu 519, terus yang kedua 1387,5 dan seterusnya sampai ke kelas interval 8. Nah, jumlah keseluruhan dari fx ini yaitu ada 1306. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata ini seperti yang ada di rumus tadi,
min sama dengan sigma fx dibagi n. Nah, jumlah keseluruhan dari fx ini yaitu adalah 10.306 dibagi n yaitu 100. Jadi 10.306 dibagi 100 yaitu nilai rata-ratanya yaitu 103,06. Yang selanjutnya yaitu menentukan modus. Nah, modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk menentukan modus yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu di mana kelas modusnya. Nah, untuk menentukan kelas modus dari data IQ mahasiswa tersebut, kita dapat melihat dari kolom frekuensi. Nah, di mana letak frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar ataupun yang paling banyak yaitu ada pada kelas interval ketiga yaitu sebanyak 29. Maka modusnya kemungkinan berada pada kelas interval ketiga. Nah, selanjutnya setelah kelas modus diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan modus dengan memasukkan nilai-nilai dengan rumus yang sudah ada di samping kanan ini. Nah, untuk mencari modus rumusnya yaitu BB ditambah P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Nah, BB ini adalah batas bawah dari kelas modus, P ini adalah panjang kelas, B1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Untuk B2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus. Nah, maka nilainya dapat kita masukkan yaitu batas bawah dari kelas modusnya yaitu 95,5 ditambah panjang kelasnya yaitu 6. B1 nya yaitu ada 14 per B1 plus B2, 14 ditambah 11 yaitu sama dengan 95,5 ditambah 6 di dalam kurung 14 per 25. Maka dapat ditulis 95,5 ditambah 3,36 yaitu hasilnya yaitu 98,86. Jadi modusnya adalah 98,86. Nah, selanjutnya yaitu mencari median. Nah, median ini sering kita sebut dengan nilai tengah. Karena data dari IQ mahasiswa tersebut ada 100, maka mediannya berada pada data ke-50. Data ke-50 ini berada pada kelas interval ketiga. Nah, untuk mencari mediannya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus seperti pada di sebelah kanan layar ini, yaitu median sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dalam kurung setengah N dikurangi F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya per F kecil. Nah, selanjutnya yaitu BB nya 95,5 ditambah panjang kelasnya 6 dalam kurung setengah dikali 100 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 21 per frekuensi dari kelas medianya yaitu 29. Selanjutnya yaitu 95,5 ditambah 6 dalam kurung 50 dikurangi 21 per 29 sama dengan 95,5 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 95,5 ditambah 6 sama dengan 101,5. Jadi medianya adalah 101,5. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini ada beberapa macam, diantaranya yaitu ada kuartil, desil, persentil, dan standar deviasi yang dapat menentukan variansi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada kuartil. Nah, jika tadi median adalah nilai tengah dari suatu data yang dapat perumpamakan yaitu ukuran perduaannya, maka kalau kuartil ini adalah ukuran dari perempatannya. Nah, untuk mencari kuartil ini kita dapat menggunakan rumus-rumus yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mencari kuartil seperti contoh yang berada di sebelah kanan ini, saya mengambil contoh mencari kuartil ke-1. Nah, untuk mencari kuartil ke-1 ini kita tentukan dulu di mana letak dari kuartil 1 pada data yang telah disajikan.
rumusnya yaitu KI sama dengan I per 4 dikali N. I nya ini dapat 1, 2, atau 3. Nah, karena saya memilih kuartil 1, maka K1 sama dengan 1 per 4 dikali 100 sama dengan 25. Maka kuartil 1 ini ada atau berada pada data ke-35. Data ke-25 ini ada di kelas interval ke-3. Nah, untuk menentukan rumus nilai kuartil ini, rumusnya hampir sama dengan menentukan kelas median, cuman berbeda sedikit, yaitu adalah KI sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dalam kurung I per 4 N dikurangi F besar per frekuensi kelas kuartilnya. Nah, karena saya mengambil kuartil 1, maka kuartil 1 sama dengan 95,5 ditambah 6 dalam kurung 1 per 4 dikali 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1, yaitu 21 per frekuensi kuartil satunya, yaitu 29. Nah, sama dengan 95,5 ditambah 6 dalam kurung 25 dikurangi 21 per 29 sama dengan 95,5 ditambah 6 dalam kurung 4 per 29 sama dengan 95,5 plus 0,82 sama dengan 96,32. Jadi kuartil dari data tersebut, kuartil pertama maksud saya, yaitu adalah 96,32. Nah, selanjutnya yaitu ada desil. Nah, jika tadi kuartil merupakan ukuran perempatannya, maka desil ini adalah ukuran persepuluhannya. Nah, untuk menentukan desil kita tentukan dulu berada di mana desil yang akan kita cari tahu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh seperti sebelah kanan ini. Saya akan mengambil contoh desil 2, D2. Nah, untuk mencari tahu di mana letak D2, maka kita menggunakan rumus DI sama dengan I per 10 dikali N. I nya ini dapat 1, 2, 3 ataupun sampai 9. Nah, D2 sama dengan 2 per 10 dikali 100 sama dengan 20. Maka D2 ini berada di data ke-20. Nah, data ke-20 ini ada di kelas interval kedua. Nah, untuk mencari nilai desil, maka bisa menggunakan rumus DI sama dengan batas bawah ditambah P dalam kurung 1 per 10 N dikurangi F besar per frekuensi kelas desilnya. Nah, D2 ini sama dengan batas bawahnya kelas interval 2, yaitu 89,5 ditambah 6 dalam kurung 2 per 10 dikali 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya, yaitu adalah 6 per frekuensi kelas desilnya, yaitu 15 sama dengan 89,5 plus 6 dalam kurung 20 dikurangi 6 per 15 sama dengan 89,5 plus 6 14 per 15. 89,5 ditambah 5,6 sama dengan 95,1. Maka desil 2 nya ini adalah 95,1. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada persentil. Persentil ini adalah ukuran per 100-nya. Nah, untuk menentukan persentil ini kita cari dulu di mana letak persentil yang akan kita cari tahu. Di sini seperti yang ada di sebelah kanan ini, saya mengambil persentil 9. Nah, untuk menentukan di mana letak datanya, yaitu saya menggunakan rumus PI sama dengan I per 100 dikali N. I nya diganti 9, 9 per 100 dikali 100 sama dengan 9. Nah, maka data ke-9 ini merupakan persentil 9. Data ke-9 ini berada di kelas interval kedua. Rumus untuk mencari persentil yaitu adalah PI sama dengan batas bawah ditambah P dalam kurung 1 per 100 dikali N sama dikurangi F besar per frekuensi kelas persentilnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Maka P9 sama dengan 89,5 ditambah 6 dalam kurung 9 per 100 dikali 100 dikurangi 6 per 15. 89,5 ditambah 6, 9 dikurangi 6 per 15 sama dengan 89 plus 6 dalam kurung 3 per 15 sama dengan 89,5 ditambah 1,2.
sama dengan 90,2. Maka persentil 9-nya adalah 90,7. Mohon maaf, 90,7. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi ini kita perlu menambahkan kolom pada tabel, yaitu menambahkan kolom X kuadratnya. X kuadratnya yaitu karena ini tabel distribusi bergolong, maka kita menggunakan tanda kelas, yaitu seperti contoh yaitu pada kelas interval pertama tanda kelasnya 86,5, maka X kuadratnya adalah 7482,25. Begitupun seterusnya. Nah, untuk Fx kuadratnya juga sama, tinggal kita cari frekuensinya, terus nanti kita kalikan dengan X kuadrat. Misalkan pada kelas interval pertama yaitu frekuensinya 6, X kuadratnya 7482, maka tinggal kita kalikan 6 dikali 7482,25. Begitupun seterusnya. Lalu kita hitung jumlah keseluruhan dari X kuadrat, ditulis di bawah, paling bawah, terus jumlah keseluruhan dari Fx kuadrat juga ditulis di paling bawahnya. Nah, untuk menentukan sebuah variasi, maka kita bisa menggunakan rumus variasi sama dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat ini sama dengan N dikali sigma Fx kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Fx kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan N-nya 100. Nah, jumlah dari Fx kuadratnya yaitu adalah 1 juta, mohon maaf, jumlah dari sigma Fx kuadratnya yaitu adalah 1071145 dikurangi sigma Fx-nya tadi yaitu adalah 10306. Nah, ini dikuadratkan nantinya per 100 dalam kurung N dikurangi 1. Nah, seperti ini, seperti di sebelah kanan saya ini. Nah, begini cara mengerjakannya. Itu dapat ditulis lagi sama dengan 107114500 dikurangi 10621366 per 100 dikali 99 sama dengan 900864 per 99.000 sama dengan 90,99636363 dan seterusnya. Ini tidak bilangan rasional ya. Maka ini bisa dibulatkan menjadi 91. Jadi variasi dari data IQ mahasiswa tersebut adalah 91. Demikian penjelasan saya tentang pengolahan data, baik dari penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.